kita masuk ke Ar-Razzaq. Jadi yang maha memberi rizki, maha memberi rizki. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Surat Adz-Dzariyat ayat 58. Jadi sesungguhnya Allah dialah maha pemberi rizki, dzul quwwatil matin, yang mempunyai kekuatan yang sangat kuat. Ini adalah al-mutakafil, zat yang menanggung rizki terhadap rizki. Jadi Allah itu yang menanggung rizki semua makhluknya. Jadi tak usah khawatir, ya. Tak usah khawatir kalau masalah rizki. Selama orangnya masih hidup, pasti rizkinya masih ada. Selama kepala kita masih bisa geleng-geleng gini, ya. Bahasa hadisnya ada, riwayat seperti itu ada. Pokoknya selama kepala kita masih bisa geleng-geleng gini, berarti masih ada rizkinya. Dan itu Allah yang menanggung. Wal qaim ala kulli nafsin, dan yang meramut atas segala jiwa, setiap nafas. Bima, dengan apa-apa, yukimuha, yang menegakkan siapa Allah pada nafas, bayani min kutiha. Kut itu adalah makanan. Jadi semacam makanan pokok lah. Kalau kita mungkin ya nasi, kalau orang Papua sana mungkin sagu, orang Arab mungkin kurma, orang Eropa mungkin gandum, dan lain-lain. Itu namanya kut. Ya. Al-mati, yang bersifat materi. Materi itu ya yang berwujud itu tadi. Nasi, ya, roti, kurma, sayur, daging, itu mati, namanya materi. Wal maknawi, dan maknawi. Maknawi ini meliputi ilmu, pengetahuan, itu juga merupakan rizki. Kalau al-madi itu rizki secara materi, makanan, minuman. Kalau maknawi ini contohnya adalah ilmu, pengetahuan, wawasan, cara berpikir yang cerdas, yang tepat, itu rizki yang bersifat maknawi. Fi kulli waqtin, di dalam setiap waktu, wakinin, dan masa. Itu diperjelas lagi, alladzi khalaqal arzaq wa a'tal khalaik arzaqaha wa ausolaha ilaihim. Jadi Allah yang menciptakan rizki. Jadi Allah yang menciptakan rizki, kemudian Allah memberikan semua makhluk rizkinya. Jadi Allah menciptakan rizki, kemudian rizki itu dibagi kepada semua makhluk, kemudian disampaikan betul ke makhluk yang bersangkutan. Ya, beberapa waktu lalu saya contohkan, misalkan hari ini saya makan daging sapi misalkan. Allah menciptakan sapi itu mungkin sudah 2 tahun yang lalu. Ya, digembala oleh anak penggembala. Setelah besar dijual, dibawa ke tempat penyembelihan binatang. Dagingnya dikirim ke pasar, dibeli oleh
tukang masak, dimasak, dijual, terus kita beli dan kita makan. Sampai betul ke tujuan. Ya, makan mangga itu pohonnya sudah ditanam oleh seseorang 30 tahun yang lalu. Kebetulan saya ke sini pas mangganya berbuah lah, bisa saya makan. Itu sudah ditanam 30 tahun yang lalu. Hmm? Semuanya dirancang oleh Allah, rizkinya diciptakan, kemudian dibagi kepada seluruh makhluk, dan disampaikan kepada makhluk itu. Umpama makanan ya sampai ke mulut betul, dikunyah betul, sampai perut betul. Misalkan ada ibu-ibu, misalkan jam 9 malam masak ayam goreng. Masak rapi, disimpan di lemari, maunya untuk sahur. Ya, makan sahur, besok puasa. Kalau itu bukan rizkinya, ya nggak sampai ke mulut. Dimakan kucing atau apa. Iya, jatuh, disambar sama kucing, bawa pergi. Ya memang bukan rezekinya. Kemudian ini ada penjelasan wal arzak nau'an. Jadi rizki itu ada dua. Jadi rizki lahiriah dan rizki batiniah. Ini supaya diketahui ya. Jadi wal arzak nau'an dohiratun, rizki zahir, lahiriah. Nah ini berkaitan dengan badan. Ya, berkaitan dengan badan. Nah, ini ya seperti berbagai macam kut. Kut itu ya makanan, nasi, ya, roti, kurma, ya, buah-buahan itu. Yang kedua adalah rizki batin. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi jangan sampai batin kita kering, hati kita kering, kehausan. Jadi rizki batin itu rizki untuk hati dan jiwa, kolbu dan nufus, lil qulub wan nufus. Kal ma'arif wal ulum. Sebagaimana contohnya adalah ilmu pengetahuan, ya, kal ma'arif. Ma'arif itu ya kearifan, ya. Hal-hal yang membuat kita itu bisa mengerti, bisa bijaksana, bisa bertutur kata, bisa berbuat dengan tepat. Nah, ma'arif melakukan hal-hal yang tepat, ya, tidak diingkari. Ya. Kemudian ulum, berbagai macam ilmu. Ilmu itu adalah ma'rifatus syai' ala hakikotih. Jadi orang itu dikatakan berilmu kalau dia mengetahui suatu hal itu sesuai dengan hakikinya. Itu baru dikatakan berilmu. Jadi orang itu dikatakan berilmu kalau dia mengetahui sesuatu itu sesuai dengan hakikinya. Kalau hakikinya bulat, dia tahu betul itu bulat. Kalau kotak, ya tahu itu kotak. Kalau hakikinya merah, ya dia tahu kalau itu merah. Ya. Itu namanya berilmu. Kalau dia belum bisa membedakan itu, walaupun dia sudah baca kitab 5 kontainer misalnya, berarti belum tahu. Karena ilmu itu secara bahasa adalah ma'rifatus syai' ala hakikotih. Mengenal sesuatu itu sesuai dengan hakikinya. Itu ilmu. Hakikinya dunia apa? Menipu. Sudah. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Ya kan? Menipu. Hakikinya akhirat abadi. Tahu betul dia. Itu berilmu.
Hakikinya manusia melakukan dosa lah misalkan itu. Dia tahu persis itu. Hakikatnya wanita seperti tulang yang bengkok itu. Itu namanya ma'rifatus syai' ala hakikati. Jadi mengetahui sesuatu sesuai dengan aslinya, sesuai dengan hakikinya. Itu namanya berilmu. Kalau belum bisa seperti itu, ya belum berilmu, ilmunya belum masuk betul ke dalam hati. Jadi ilmunya itu ya baru di depan gini, belum dimakan, belum dinikmati lah. Ibarat nasi itu ya baru di depan, belum dimasukkan mulut. Ya. Jadi ya, cerita ilmu tapi tidak merasakan ilmu itu. Dan itu banyak. Jadi kama salil khimar yahmilu asfaro. Seperti keledai yang membawa lembaran-lembaran buku. Yang tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Jadi al ilmu ma'rifatus syai' ala hakikati. Mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikinya. Sehingga dia tidak akan tertipu. Dia tidak akan tertipu. Karena dia mengenal betul itu. Sesuai dengan hakikinya. Ya. Kalau ada yang tidak beres terhadap sesuatu tersebut, dia tahu, dia terasa. Biasanya enggak seperti ini kok seperti ini. Nah ini ada yang enggak beres ini. Jadi ma'rifatus syai' ala hakikati. Jadi ya diperhatikanlah rezeki secara materi, yaitu makanan, minuman, beras, dan lahiriah ya, rezeki lahiriah. Dan juga kita harus perhatikan ini rezeki secara maknawi, secara batin. Di hati kita bagaimana caranya tidak kering, tidak merasa tertekan, ya. Terus apalah ya tak enak lah, tersiksa. Seperti kita kelaparan itu kan tidak enak. Seperti itu juga kalau hati kurang ilmu, kurang pengetahuan itu juga sumpek, tidak enak. Kita lanjut Al-Fattah. Al-Fattah wa huwal fattahul alim. Itu contohnya surat As-Saba ayat 26. Al-Fattah itu adalah alladzi yaftahu abwabar rizki warahmati li ibadih. Alladzi yang yaftahu membuka, siapa Allah, siapa zat ya. Abwabar rizki, pada pintu-pintu rizki, warahmah dan rahmah li ibadih, untuk hamba-hambanya. Ya, membuka pintu-pintu rizki, pintu-pintu rahmat. Lah ini kaitannya dengan doa masuk masjid, doa keluar masjid itu kan. Bismillah wassalam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma gfirli dunubi waftahli abwaaba rahmatik. Bukalah untukku pintu-pintu rahmatmu. Keluar masjid, waftahli abwaaba fadlik. Jadi bukalah pintu-pintu keutamaanmu. Ya rizki itu maksudnya. Jadi dibedakan ya. Kalau di dalam masjid kita berharap rahmatnya Allah, di luar masjid kita cari rizkinya Allah, keutamaannya Allah. Maka tidak salah kalau Nabi melarang jual beli di masjid, di dalam masjid. Jual beli di luar masjid. Karena itu lokasi rahmat.
Ya tergantung ikrarnya. Masjid itu yang mana wilayahnya? Di dalam bangunannya kah atau mulai dari pagar masuknya itu? Nanti akan ada aturan-aturan hukum yang jadi konsekuensinya. Jadi kawasan masjid itu harus diketahui yang diikrarkan masjid itu yang mana. Ya. Kalau baru kawasan masjid itu belum bisa disebut masjid. Karena masjid itu konsekuensinya kan bisa untuk iktikaf. Nah, contohnya kalau selain masjid tidak bisa. Nanti wanita tidak boleh masuk ke situ dalam keadaan haid. Enggak boleh. Ada konsekuensinya. Ya, jadi supaya dijelaskan masjid itu kawasannya yang mana. Ya. Jadi untuk masjid, dalam masjid itu kawasan rahmat, maka doanya kan Bismillahi wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam Allahumma gfirli dunubi waftahli abwaba rahmatik. Bukalah untukku pintu rahmatmu. Keluar masjid waftahli abwaba fadlik. Bukalah untukku pintu-pintu kefadolanmu. Nah, itu. Lah, yang membuka pintu-pintu rizki itu Allah. Ya, yang membuka pintu-pintu rizki itu Allah. Wa yufarriju, dan bahasa Jawanya itu membenggang, melapangkan. An makrubin, dari orang yang disusahkan. Ya. Orang-orang yang disusahkan. Wa yusahilu, dan mempermudah siapa Allah matlaban, pada pencarian likul limatlubin, bagi setiap yang dicari. Ya. Jadi orang mencari sesuatu, oleh Allah dimudahkan apa yang dia cari. Begini, misalkan seseorang itu ada di Makkah atau Madinah misalkan, kota suci, misalkan loh ya. Ya. Tapi kalau yang dicari adalah pelacur, ketemunya ya pelacur. Ibaratnya seperti itu, ya. Gambarannya seperti itu. Walaupun di suatu negara atau di suatu kota yang penuh kemaksiatan, kalau yang dicari itu adalah kawan-kawan yang solih, yang bisa diajak untuk ibadah, dia akan mendapatkannya di situ. Ya, kalau kita bicara Makkah atau Madinah itu bukan kok hanya masjidnya itu saja, enggak. Mekah itu luas, Madinah ya luas. Walaupun di tempat suci, kalau yang dicari pelacur ya dapatnya pelacur itu. Ya insya Allah ada saja. Zaman Nabi ada kok. Wala tukrihu fatayatikum alal biwa. Ada di Al-Quran ada. Jangan paksa budak-budak wanita kalian untuk jadi pelacur. Ada, ayatnya di Al-Quran ada. Dan itu di zaman Nabi. Jadi para majikan itu kan punya budak perempuan ya. Daripada kasih makan aja, ya, enggak ada pemasukan, budaknya suruh melacur. Nanti hasil pelacurannya untuk majikannya. Itu zaman dulu. Tuh. Padahal itu ya di kota suci, di Madinah. Itu loh. Ini kan kita hanya sekedar memberikan contoh. Wa yusahilu matlaban likul limatlub. Jadi walaupun di tempat suci, di kota suci, atau apalah namanya, kalau yang kita cari adalah kemaksiatan, ya dapat kita temukan kemaksiatan di situ.
wong yang kita cari itu. Ya. Walaupun kita hidup di negara yang penuh kemaksiatan, wes macam-macam ya. Tapi kalau yang kita cari adalah kebaikan, orang yang solih, kawan yang solih, kita dapatkan di situ. Tidak usah khawatir. Ya, al-arwahu junnutun mujannatah. Jadi ruh itu adalah bala tentara yang memang dibala tentarakan, artinya digabungkan. Ya. Jadi nanti sekiranya sepakat ya dikumpulkan. Sekiranya saling mengingkari ya dipisahkan nanti. Seperti itu. Jadi Al-Fattah ini bermakna yang membuka pintu-pintu rizki, pintu-pintu rahmat, menghilangkan hati yang susah. Ya, wa yufarriju an makrubin. Hati yang susah, sedih karena tertimpa musibah, terus pada akhirnya bisa bangkit lagi, gitu kan. Ada orang kehilangan yang dia cintai terus terpuruk, ya, larut dalam kesedihan, ada memang. Dan itu memang Allah belum membuka hatinya, belum membuka hatinya. Kemudian pengertian yang berikutnya, alladzi fataha bainal haq wal batil. Nah ini. Alladzi dzat fataha yang membuka bainal haq antara kebenaran wal batil dan kebatilan. Jadi fataha di sini artinya memisahkan. Allahumma ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Itu ada doanya seperti itu ada. Ya. Jadi Allah yang membuka artinya membedakan mana yang benar, mana yang salah. Fa'audhoha maka menjelaskan. Nah, siapa Allah al-haqqa pada kebenaran, wa bayyanah dan menjelaskannya sama. Wa hadho dan menghancurkan siapa Allah al-batil pada kebatilan, wa abtalahu dan membatalkannya. Membatalkan siapa Allah pada batil. Itu. Kemudian yang hak itu dibikin terang benderang, jelas. Yang rusak, yang batil dihancurkan. Itu Al-Fattah bermakna yang memisahkan antara hak dan batal. Yang hak dikukuhkan, ya, diteguhkan, yang batil dirusak. Pengertian yang ketiga adalah alladzi dzat yaftahu li auliyaihi manafi'ad dunya waddin. Allah yang membuka untuk para kekasihnya berbagai macam manfaat dunia dan agama. Ya. Berbagai manfaat dunia dan agama. Wa yudirru dan mencurahkan, apa bahasanya mencurahkan, sama ya, mencurahkan alaihim atas mereka para kekasihnya Allah minal ma'arif ar-robbaniyah. Nah, ini kalau bahasanya orang tasawuf ma'rifatullah, ya, ma'arif itu ma'rifah, pengetahuan ar-robbaniyah yang berkaitan dengan ketuhanan. Ini. Jadi yang memberi ilmu lah. Jadi Allah membuka untuk kekasihnya berbagai manfaat keduniaan dan agama. Jadi kalau kekasihnya Allah betul dikasih itu. Oh dunia ini manfaatnya untuk ini. Dalam agama ini. Dan Allah mencurahkan kepada mereka pengetahuan tentang ketuhanan.
Ya termasuk bisa ngaji Asmaul Husna ini. Ya, kita lebih mengenal Allah. Jadi Al-Ma'arif Ar-Rabbaniyah. Wal haqaiq dan berbagai hakikat. Ya, hakikat al-imaniyah yang berkaitan dengan keimanan. Keimanan itu hakikatnya bagaimana? Itu apakah sekedar hanya diucapkan amanah, aku beriman? Apakah harus lahir batin dengan hati atau bagaimana? Itu kalau kekasih Allah tahu itu macam itu. Ya. Itu Allah yang membuka. Ini makna dari kafir. Apa makna kafir? Kafir itu aslinya adalah orang yang menutup hatinya. Orang yang menutup hatinya. Ya, kafaro yakfuru kufron. Itu artinya adalah orang yang menutup hati. Gini. Kita bicara di jalanan ya. Di jalan. Kalau kita ketemu dengan orang yang baru kita kenal, kita bisa terbuka? Tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin. Kita bisa ngobrol enak gitu. Bisa? Tidak bisa. Karena hati kita sedang dalam kondisi tertutup. Kita kafir terhadap orang itu gitu loh. Bukan kafir pada Allah, bukan. Hati kita tertutup pada orang itu. Setelah berjalannya waktu kita kenal orang itu dan kita saksikan dia baik. Ya, baik, pintar, berilmu, suka menolong misalkan. Hati kita mulai terbuka. Kita bisa cerita berkeluh kesah. Ya. Terus kita juga respect karena hati kita terbuka. Respect gitu. Kita perhatian, respect ya. Kemudian ya naudzubillah ya. Dia ketahuan membohongi kita 1 kali. Hati kita sudah mulai tutup lagi. 2 kali. 3 kali. Udah tutup untuk selama-lamanya. Dia ngomong apapun. Tak percaya. Ya, kita tak percaya. Jadi kafir itu gandengannya menghina, berpaling, apalagi mendustakan, menganggap dia bohong. Nah, itu gandengannya itu. Ya, itu gandengannya. Lah kalau kita kafir pada seseorang itu enggak ada masalah. Tapi kalau kita kafir pada Allah, lah itu masalah. Kita kafir pada Rasul, situ masalah. Gandengannya kafir ya macam-macam. Yastahziun, menghina. Yukadzibun, mendustakan. Apalagi mu'ridun, berpaling. Jadi efek dari tertutupnya hati kita itu menghina, menganggap dia bohong, berpaling. Ketemu orang ini lagi, malas gitu kan? Karena hati kita sudah tertutup. Kalau jenengan kafir pada orang, tidak ada masalah. Karena mungkin dia tukang bohong betul. Iya kan? Tukang bohong betul. Tapi kalau Anda kafir pada Allah, lah ini masalah. Allah tak pernah bohong. Ya kan? Kafir pada kitabnya, ya ini masalah. Ya, kafir pada Rasulnya, ya itu masalah. Ya kan?
Jadi minta dibuka agar apa? Agar Allah membuka hati kita. Dengan hati kita yang terbuka, nanti ilmu bisa masuk di situ. Ya. Dengan hati yang terbuka, nanti ilmu bisa masuk. Pengetahuan-pengetahuan tentang ketuhanan, hakikat-hakikatnya keimanan itu bisa masuk. Kalau dengan Allah Rasul ya beserta kitabnya tidak ada alasan untuk kita menutup hati. Karena ya kalau ditutup ya kafir-kafir betul dia. Tapi kalau selain itu kita punya alasan untuk menutup hati. Apalagi sama tukang bohong, apalagi sama tukang tipu, yes, kita boleh tutup hati kita. Itu loh. Jadi kafir itu secara bahasa adalah menutup hati. Kalau hati sudah tertutup ya itu gandengannya. Menghina, ya, mendustakan, berpaling, ya, macam-macam. Ya. Jadi Al-Fattah. Jadi kita berdoa pada Allah agar dibuka hati kita sehingga apa yang dikatakan Allah Rasul kita percaya, langsung percaya, tidak perlu pakai ini akal. Karena hati kita sudah terbuka. Pokoknya itu qala Allah, qala Rasulullah percaya. Itu aja. Karena hati sudah terbuka lebar. Kalau hati belum terbuka sepenuhnya, pikir dulu, logik enggak? Logis enggak? Kalau enggak logis, enggak percaya. Kalau logis, baru percaya. Itu berarti belum sepenuhnya terbuka hati itu. Tahu ya? Hakikatnya kafir itu seperti itu. Ya, hati yang tertutup. Al-Alim, ya, Al-Alim. Innaka antal alimul hakim. Ya, surat Al-Baqarah ayat 32. Ini berkaitan dengan malaikat ini. Ayat 32. Berkaitan dengan malaikat, dengan Adam. Al-Alim mengetahui, Al-Muhit yang menguasai. Apa ilmuhu ilmunya Allah. Bijami'il asya terhadap seluruh segala sesuatu. Zahirnya, secara lahiriahnya, hanya itu rujukannya pada al-asya. Wa batiniha dan batinnya asya. Dakikiha, dakik itu yang lembut. Ya, yang rinci-rinci kecil-kecil itu loh. Dakik namanya. Detailnya. Wa jaliliha dan tampaknya. Ya, atau besarnya yang detail tahu, secara global juga tahu. Ala atamil imkan atas lebih sempurnanya kemungkinan. Ya. Lebih sempurnanya kemungkinan. Jadi Allah tahu, meliputi betul, artinya menguasai betul ilmunya terhadap segala sesuatu. Dari sisi lahiriahnya tahu, dari sisi batiniahnya tahu, detailnya tahu, secara globalnya juga tahu. Dan itu ala atamil imkan, atas lebih sempurnanya kemungkinan. Kemudian al-alim berikutnya, al-alim maha mengetahui bima terhadap apa-apa karena yang telah ada. Wama dan apa-apa yakunu yang akan ada. Qabla kaunihi sebelum keberadaannya ma. Allah tahu apa yang sudah ada
Allah tahu apa yang akan ada sebelum itu ada. Sebelum itu ada. Wabima dan terhadap apa-apa yakunu yang akan ada, walam mayakun yang dan yang belum ada, ba'du sudah itu. Qabla sebelum an yakuna, jika ada apa ma. Ya, misalkan orang ini nanti punya anak namanya ini, nanti anaknya punya cucu, punya anak lagi namanya ini, nanti anaknya itu punya anak lagi namanya, Allah tahu. Ya, ini masih bujang ini. Ini kelak akan punya anak namanya ini. Anaknya ini nanti punya anak namanya ini. Tuh. Allah tahu semacam itu. Bahwa maka Allah iku ya'lamu mengetahui. Allah ma pada apa-apa karena yang ada. Apa ma? Yang telah ada. Apa ma? Wama dan apa-apa yakunu yang akan ada. Apa ma? Minal mustaqbalat dari apa yang terjadi di masa depan. Mustaqbalat itu hal-hal yang berkaitan dengan masa depan. Apa yang akan terjadi. Allati yang la nihayata tidak ada batas. Tidak ada batas. Laha bagi mustaqbalat. Apa yang beliau tahu terus ke depan itu apa yang terjadi. Tahu semuanya. Dan pengetahuannya tak ada batas. Nah itu al-alim ya.